gue ngerasa waktu gue tidur tuh gue kayak dibekep bang, pakai bantal. Karena gue pertama nggak bisa ngeliat atas, gelap, dan gue nggak bisa napas. Kayak udah, karena udah bener-bener hampir 5 menit lamanya ya, dan gue ngerasa di situ kayaknya gue udah nggak bisa nafas lagi, dan ini gue harus berontak kayak gitu. Ketika gue mau coba ngebangunin diri dan ngeberontak, gue dari posisi tidur, pas bangun, gue ngeliat sosok nenek-nenek bang. Nenek-nenek tua, lagi melotot, pakai bajunya tuh kayak baju Jawa gitu ya, kayak jarik atau kemben gitu ya. Kelihatan ubannya, matanya lagi melotot. Posisinya tuh udah bener-bener gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi di segmen podcast Saksi Misteri. Di sebelah gue udah ada narasumber nih yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya. Dan gak usah lama-lama lagi, kita sapa dulu aja narasumbernya. Udah ada di sebelah gue, ada Bang Wahyu. Bang Wahyu, apa kabar Bang Wahyu? Baik, alhamdulillah bang. Oke, ini udah syuting kedua ya. Kita udah Ya, syuting ulang karena tadi sebelumnya filenya kehapus. Sorry banget ya Bang Wahyu ya. Gak apa-apa bang, aman-aman. Oke, nah ini kan lu mau cerita tentang pengalaman mistis lu. Ini pengalaman mistis di mana nih Wahyu? Sebenarnya tuh kejadiannya tuh di rumah tinggal dan besarnya gue dari kecil sampai besar itu di kota selatannya Jakarta bang. Pas orang udah pada tahu. Oke, Depok, selatan ya. Di daerah Depok sebenarnya. Iya. Dan lu tinggal di situ dari tahun berapa? Sebenarnya dari tahun 98 sih bang. Dimana umur gue mungkin baru 4 tahun lah di sana kayak gitu. Oh, berarti lu ketika 4 tahun hijrah lah ke daerah Ya, Depok itu dan tinggal di situ. Betul. Jadi Dan kondisi dulu kayak gimana tuh? dulu tuh kondisinya tuh rumah tuh masih jarang banget ya bang. Jadi tuh sebenarnya rumah orang tua gue nih yang sekarang ini notabene masih perkampungan yang dulu tuh masih minim penduduk sebenarnya. Oke. Benar-benar tetangga tuh jauh-jauh banget. Dan sebenarnya tipikal rumah gue juga sebenarnya bukan rumah yang besar sih. Oke. Jadi rumah mungil, luasnya tuh mungkin sekitar 50 meter persegi kali ya. Jadi rumahnya pun sekarang itu posisinya juga udah padat dan jadi gang senggol sih sebenarnya bang. Cuman di zamannya waktu di tahun 98 ini, jangankan nemu tetangga ya bang ya, maksudnya kayak yang ada paling depan tuh cuma kayak pohon belimbing, kebun pisang gitu-gitu doang. Khas desa-desa zaman dulu lah ya, rumahnya Bener-bener. jauh-jauh. Bener-bener. Diselingin kebun dulu lah atau apa gitu. Betul. Dan ini gue juga udah sempat ngobrol sama Wahyu tadi kalau pengalaman mistis yang dialami di rumah di Depok itu nggak cuma si Wahyu doang yang ngalamin ya Wahyu. Betul. Lu, bokap lu, nyokap lu, bibi lu bahkan Ya. sampai ponakan lu, Keponakan gue juga. sampai kakek lu ngerasain semua. Betul. Dan itu nanti bakal diceritain semua sama Wahyu di podcast malam ini. Jadi jangan di skip, cukup skip iklannya aja. Dan sebelum itu gue mau info dulu nih, buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Wahyu yang ada di sebelah gue, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam atau klik link yang ada di bio-nya Lentera Malam, Instagramnya ya. Yaudah. Oke, Wahyu udah siap nih buat cerita malam ini? Siap. Oke, gak usah lama-lama lagi sebelum mendengar ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Sebenarnya trigger awal ada ceritanya itu karena apa ya bang? Ada kumpul-kumpul keluarga lah awalnya. Jadi di satu waktu gue tinggal di daerah Depok dulunya, saat ini udah netap di daerah Bekasi. Jadi lagi main nih, kebetulan di Depok ini rumah orang tua. Dulu gue dari kecil hingga besar di sana lah. Orang tua tuh dulu pindah dari perantauan itu sekitar tahun 98 kalau nggak salah waktu itu ya. Mungkin gue baru umur 4 tahun kayaknya waktu itu. Perantau dari? Dari daerah Solo Wonogiri gitu. Nah, itu juga ada sangkut pautnya juga sebenarnya. Jadi gara-gara lagi kumpul keluarga terus kayak cerita horor-horor gitu, Bang. Jadi di kampung halaman orang tua gue yang di Solo Wonogiri itu banyak kejadian mistis lah. Nggak taunya di rumah gue tinggal pun yang di Depok ini juga ada kejadiannya. Jadi istilahnya gue sendiri tuh punya pengalaman sendiri. Nggak taunya orang rumah gue sendiri tuh juga punya pengalaman sendiri di rumah orang tua gue ini gitu. Singkat cerita, kita cerita-cerita bareng gitulah. Terus sampai akhirnya gue ngomong nih ke orang tua. Jadi di situ posisinya ada gue, ada istri gue,
sama ibu bapak gue lah di rumah inilah, lagi di Depok, lagi ngobrol-ngobrol ngomongin horor-horor waktu kejadian-kejadian di kampung halaman di Wonogiri sana, terus nyamberlah ke rumah ini. Di situ gue mungkin finalnya gue cerita ya ke orang tua karena mungkin momentumnya aja kali ya bang, lagi ngomongin horor, terus kebetulan juga gue dapat pengalaman horor juga di rumah gue sendiri gitu kan. Waktu itu gue ngomong ke orang tua gue, lebih tepatnya ke ibu gue sebenarnya, ngomong, Bu, sebenarnya tuh di sini pun aku ngalamin kejadian horor sih sebenarnya. Terus akhirnya nyokap nanya gitu lah kayak kenapa emang, ada kejadian apa gitu lah. Akhirnya beberapa kejadian yang dari dulu gue pendem itu gue akhirnya gue ceritain di momen itu gitu. Jadi sebelum gue ceritain kejadian-kejadiannya, sebenarnya gue mau ngasih tahu nih, rumah orang tua gue ini sebenarnya di perkampungan biasa bang, bukan di perumahan. Iya. Tapi dulu itu waktu masih di 98 itu belum padat penduduk. Masih ya di Belum daerah belum sepadat sekarang lah ya. belum sepadat sekarang bener-bener. Kalau sekarang kan udah jadi gang senggol lah istilahnya. Sekarang dulu tuh tetangga tuh masih jauh-jauhan. Kebun belimbing, terus apa namanya kayak kebun pisang pun itu juga masih banyak. Sawah pun masih luas-luas semua. Sekarang tuh udah enggak ada. Jadi tahun 98 orang tua gue tuh istilahnya merantau lah ke sana, beli tanah di sana. Rumahnya pun nggak terlalu besar, sebenarnya cuma 50 kali 50 persegi aja lah waktu itu. Sekarang udah sedikit agak besar aja sih. Nah, bangun benar-benar dari tanah, sampai akhirnya sekarang udah ditempatin kayak gitu. Rumahnya kecil banget, jadi dari rumah pintu utama, pintu biasa gitu, langsung ke ruang tamu. Sampingnya itu temboknya tembok orang tua langsung nih. Kamarnya orang tua, kamar ibu bapak. Sebelah sininya itu kamar dari gue sendiri. Jadi kamar cuma ada 2 aja. Nah, jalan sedikit depan kamar gue itu persis ruang tengah atau enggak ruang TV. Jadi kalau misalkan gue nonton TV pun dari kamar bisa istilahnya. Iya. Karena sekecil itu aja rumahnya. Kelihatan gitu ya. Betul, kelihatan gitu. Dari ruang tengah itu langsung ke dapur sama ruang makan gitulah, ruang makan. Sampingnya langsung kamar mandi. Udah, sekecil itu aja. Notabene rumahnya nggak terlalu serem. Sebenarnya dibilang serem tuh jauh dari kata serem. Cuman nyatanya memang ada beberapa kejadian dan punya historinya sendiri rumah ini. Sebelum jadi rumah ya, sebelumnya kayak gitu. Di situ gue cerita kayak, iya Bu, dulu Bu pernah ada kejadian yang awalnya aku ngira mungkin hal yang normal aja, tapi nggak taunya itu makin kesini makin ngerasa nggak baik buat aku gitu kan. Emang apa waktu itu? Awalnya tuh kejadiannya levelnya mulai dari biasa aja sampai yang menurutku udah membahayakan kayak gitu bang. Awalnya nih pertama tuh gue ingat banget kejadian ini yang masih bikin gue denial, tapi bener-bener kejadian. Satu pagi gue berdua aja sama nyokap gue, sama ibu gue. Masih sepi banget, pokoknya masih mungkin jam 7 gitu lah. Dulu kan juga belum terlalu rame ya kayak sekarang. Jadi suara motor, bising kendaraan itu masih belum terlalu kedengeran gitu lah. Jadi ketika gue pagi itu, nyokap gue dari dapur nyamperin gue. Dan gue masih ingat banget nih pertanyaannya, Wahyu mau sarapan apa? Gue masih ingat pertanyaannya tuh 2 pilihan, mau nasi goreng atau mau nasi uduk atau mie goreng, kata dia, mie goreng instan. Terus gue jawab, tar dulu deh Bu, sore masih kenyang gitu. Masih belum lapar gitu loh. Yaudah Ibu, soalnya mau ke pasar nih katanya, mau belanja gitu loh. Nanti bilangin Ibu aja kalau misalkan udah mau makan gitu loh. Ntar Ibu tinggal masakin buat sarapan. Oh iya yaudah. Ya, alhasil nyokap gue berangkat ke pasar, gue balik lagi ke kamar. Mungkin waktu itu masih zaman SMS-an kayaknya bang, belum ada WhatsApp gitu-gitu kan, belum ada Instagram. Gue lagi main handphone, selang sekitar 15 menit kemudian gitu, gue dengar ada orang jalan dari depan rumah nih. Karena notabene itu, karena rumah gue kecil, jadi orang dari depan rumah pun kedengeran bang suaranya bang. Orang jalan, orang assalamualaikum dari jauh gitu aja udah kedengeran gitu, apalagi orang jalan. Nah di situ gue posisinya sambil sayup-sayup gue dengar ada orang lepas sendal, jalan nih masuk ke rumah. Ke ruang tamu. Ke ruang tamu, jalan sampai akhirnya gue dengar suara itu lewat di depan kamar gue. Persis kayak nyokap gue pulang ke pasar bawa plastik gembolan, kalau Bang Ade tau lah. Iya. Kayak bisik gitu kan, kayak sak-sak gitu. Nah terus gue udah dengerin sampai akhirnya suaranya tetap masih ada di dapur. Bener-bener masih kayak ada orang aktivitas, kayak ibu-ibu habis belanja gimana sih, lagi runin belanjaan, beberes nyiapin gitu, gue masih dengar. Nah di situ gue ngerasa, oh ibu udah pulang nih. Gue
bangunlah dari tempat tidur sambil main handphone. Posisinya masih main handphone, masih nunduk sebenarnya. Masih nunduk main handphone sambil jalan ke arah dapur. Posisi gue jalan pun masih denger bang. Di depan gue tuh masih kayak ada orang dengan suara-suaranya lagi sak 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 gitu lah istilahnya. Pas gue angkat kepala sambil gue ngomong, Bu kayaknya Wahyu mau makan mie gor. Pas gue liat ke depan nggak tahu nggak ada siapa-siapa bang. Wah, kosong. Nggak ada siapa-siapa. Padahal gue dengar suaranya masih bener-bener, ya mungkin nggak sampai 1 meter bang. Bener-bener masih dengar suaranya lagi ada aktivitas di situ gitu loh. Kayak suara plastik, suara belanjaan gitu lah. Iya. Pikir gue, oh masuk kamar mandi kali karena dapur gue deket sama kamar mandi. Iya. Gue langsung gedor, dok terus sambil manggil Bu. Pas gue buka nggak ada. Gue realize, oh mungkin udah ke kamar kali, langsung ke kamar kali. Gue langsung ke kamarnya beliau lah, gue sambil gedor, pelan-pelan sambil gue buka juga dor. Bu, nggak ada bang, nggak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya gue bener-bener manggil satu rumah gitu, Bu, gitu bener-bener nggak ada orang. Gue ke depan pun nggak taunya emang nggak ada siapa-siapa. Sendalnya pun belum ada bang, sendalnya belum ada. Gue ngerealize, oh yaudah, mungkin apa gue salah denger, tapi kayak nggak mungkin, karena gue bener-bener, mungkin kalau misalnya kita denger kayak suara orang datang doang gitu terus hilang nggak apa-apa ya, nggak masalah lah. Tapi ini benar-benar suaranya benar-benar datang sampai ke ruang tamu, sampai ke ruang tengah, sampai benar-benar gue diri di depannya dia masih ada aktivitas suaranya. Dan aktivitasnya pun itu seperti yang bakal dilakuin ketika Betul. nyokap lu pulang. Betul. Persis dengan kayak kebiasaan ibu gue kalau habis belanja lah, persis kayak gitu. Dan nggak taunya mungkin setengah jam kemudian bang, habis itu nyokap gue pulang. Terus gue tanya, ibu tadi pulang lagi ya? Kata dia, enggak katanya. Kenapa emang? Enggak apa-apa sih. Kenapa emang? Kata ibu kan. Sambil make sure gitu. Terus, enggak tadi kayak ada orang pulang. Kirain aku ibu. Kalau bapak nggak mungkin karena bapak kan udah kerja. Kerjanya juga jauh gitu kan. Pasti bawa motor juga kedengeran. Iya. Terus, siapa? Nggak tahu. Terus sampai akhirnya, enggak kok. Ibu juga baru pulang ini. Beneran Bu baru pulang. Iya ini baru pulang. Itu kenapa sih? Kata ibu. Ibu gue kayak gitu. Terus, oh ya udah nggak apa-apa. Terus ada juga bang kejadian sebenarnya mungkin hal receh-recehnya ya, kayak gue kan dulu sering ngelembur tuh biasanya sampai malam, sampai jam 1:30, sampai jam 2 gitu. Kadang gue kerjanya random, suka kayak ada di meja ruang tamu, kadang gue di kamar gitu, suka-suka aja lah. Kejadiannya tuh sering beberapa kali juga ada suara-suara kayak tiba-tiba kayak ada yang, gue pernah satu waktu malam itu gue lagi ngelembur, dari dapur ada yang manggil, Wahyu gitu. Karena berhubung waktu gue pakai headset, pikir gue mungkin bagian dari musik atau podcast gitu, gue juga lupa waktu itu. Sampai akhirnya gue lepas headset, nggak tahu masih ada yang manggil bang, Wahyu. Oh pikir gue nyokap gue kali dari arah dapur. Sedangkan posisi gue waktu itu membelakangi dapur lah kalau nggak salah. Gue ke dapur, ketika jalan pun suaranya udah nggak ada sebenarnya. Cuman gue inget emang suaranya dari dapur, karena kalau dari kamar gue juga pasti denger, ya itu baik lagi karena rumah gue kecil. Jadi orang mau manggil dari mana gue bakal tahu, oh ini dari dapur, dari kamar mandi, dari teras, itu gue pasti tahu. Nah ini gue lihat dari dapur nih, pas gue lepas headset manggil Wahyu, gue sampai ke dapur nggak ada bang. Itu sering kayak gitu. Kadang gue lagi di kamar pun mungkin kayak lagi main handphone atau nggak kayak lagi ngebaca buku atau apa. Kadang suka ada suara juga manggil dari kamar nyokap, biasanya kayak Wahyu gitu. Sampai akhirnya kayak ya udah, terus pikir gue pastinya nyokap gue doang kalau di kamar gitu kan. Gue samperin ternyata juga nggak ada orang. Gue keluar pun lagi nggak ada orang lagi. Itu sering kejadian kayak gitu bang. Mulai agak naik levelnya ini yang bikin gue nge-trigger kayaknya gue harus cerita nih sama orang tua, karena menurut gue ini udah di luar nalar ya, dan itu menurut gue udah sangat mengganggu. Jadi pernah satu malam gue tidur. Jadi posisinya kalau gue tidur itu bang, gue selalu seneng gelap-gelapan ya. Jadi pintu kamar gue tutup, lampu gue matiin. Jadi benar-benar gelap gulita lah. Benar-benar mungkin cahaya tuh minim aja gitu. Jadi mau di luar tuh malam apa pagi bahkan itu nggak ketahuan kadang bang, kayak gitu. Jadi gue pernah satu malam tidur, gue ngerasa itu mungkin udah di atas jam 12 karena emang gue habis main game gitu. Kalau nggak salah itu udah jam 11:30 dan itu gue udah mulai tidur nyenyak lah kalau nggak salah. Gue pernah rep-repan bang, atau istilahnya sleep paralysis gitu lah ya. Sebenarnya gue tuh salah satu tipe orang yang kalau tidur tuh dibanguninnya gampang bang. Jadi kayak gue diginin aja gitu, gue udah bangun. Gue bahkan nyokap gue kalau bangunin gue cuma dipanggil bang, Wahyu bangun gitu. Gue udah bangun, biasa kayak gitu. Nah ini kejadiannya pernah gue lagi tidur,
ya gue nggak tahu posisinya itu gue salahnya apa ya, mungkin atau gue habis ngomong yang nggak baik atau gue ngelakuin hal yang nggak betul. Gue ngerasa waktu gue tidur tuh gue kayak dibekep bang, pakai bantal, karena gue pertama nggak bisa ngeliat atas, gelap, dan gue nggak bisa nafas, kayak udah, karena udah bener-bener hampir 5 menit lamanya ya, dan gue ngerasa di situ kayaknya gue udah nggak bisa nafas lagi, dan ini gue harus berontak kayak gitu. Ketika gue mau coba ngebangunin diri dan ngeberontak sambil mau teriak bang, karena gue ngerasa bener udah ngap, mungkin kayak mau buru-buru ambil dapat udara gitu kali ya. Gue dari posisi tidur, pas bangun gue ngeliat sosok nenek-nenek bang, nenek-nenek tua lagi melotot, pakai bajunya tuh kayak baju Jawa gitu ya, kayak jarik atau kemben gitu ya. Kelihatan ubannya, matanya lagi melotot, posisinya tuh udah bener lagi mau nyekik gue. Bener-bener lagi udah, tangannya tuh udah di leher. Itu gue pas bangun ngeliat kayak gitu, pikir gue langsung mau teriak dan bener-bener mau ngeluapin teriakan, tapi itu mungkin suaranya nggak ada kayaknya bang. Gue cuma gitu doang. Gue ngerasa udah, satu panik, takut, kedua juga nggak expect gitu ada begituan di depan gue. Sampai akhirnya pas baru gue ngedip sebentar gitu, sosoknya udah nggak ada bang. Nah itu dari malam itu sampai pagi subuh itu, sampai sholat subuh tuh gue nggak tidur lagi, karena bener-bener habis itu gue bener-bener kejang gitu loh bang, kayak bangun tuh kayak nggak enak gitu lah, badan tuh kayak lemes gitu lah, tidur shock jadi nggak enak, bener shock gitu lah. Sampai akhirnya kayaknya nih udah parah ya, terus sampai akhirnya yaudah gue coba simpen lagi dulu deh, nanti aja ceritanya ke orang tua. Nah sampai akhirnya tahun lalu di 2002 kemarin itu pas bulan Ramadan 2022 ya, Ramadan 2022 kemarin, bosnya itu gue udah nikah, gue udah menetap di Bekasi lah. Sampai akhirnya gue dapat momen kayak lagi mau main sendiri ke rumah orang tua gue di Depok. Main sendiri ke sana. Siang itu bang, padahal gue nyampe sana tuh mungkin sekitar 1:30 sampai jam 1, karena gue inget pas nyampe rumah itu bokap tuh lagi nggak ada, lagi pergi. Terus nyokap juga lagi nggak ada, rumah posisi kosong. Kebetulan gue punya kunci rumah, ya udah gue masuk aja, sholat zuhur, terus gue tidur. Seperti biasa treatmentnya, tutup pintu, kamar gelap semua, gue sholat. Sampai akhirnya gue tidur, mungkin belum nyenyak-nyenyak banget kayaknya bang. Sampai akhirnya gue ngerasa pas gue tidur, kaki kiri gue yang ini tuh diangkat-angkat gitu bang, diangkat-angkat, naik turun, sampai gue mikirnya dalam meremnya gue sambil tidur itu, apa ya orang tua gue ya, tapi kayaknya nggak mungkin orang tua gue. Akhirnya gue memaksakan untuk melek lah istilahnya, kayak melek, nggak tahu ya bener kaki gue lagi diangkat-angkat bang, lagi diginiin tanpa ada wujudnya. Dan itu nggak mungkin ya, maksudnya kejadian itu tanpa kita kehendakin ya, maksudnya mungkin kalau misalkan kayak tidur terus dikit nyamuk gatel gitu, mungkin masih refleks, atau nggak kayak gatel gitu, itu masih refleks. Nah ini benar-benar dengan durasi yang cukup agak lama ya, mungkin hampir 1 menit, itu kaki dia main-mainin gitu, diangkat-angkat. Nah di situ gue kesel, udah mulai kesel, sampai ada gue nyeletuk bang di kamar itu, kayak ya ampun, orang lagi puasa pun masih digodain kayak begini. Habis itu kaki gue kayak dibanting bang ke kasur, buk gitu. Udah habis itu gue kayaknya nanti gue harus cerita ini deh ke nyokap gue gitu. Nah finally yaitu pas kemarin kita lagi ngomong-ngomongin horor-horor di kampung halaman, gue ungkapin lah kejadian-kejadian tersebut kayak gitu. Terus nyokap gue nggak tahu ngomong gini bang, sebenarnya ibu juga banyak kejadian di sini, tapi ibu nggak pernah cerita ke kamu katanya. Kenapa? Pertama, waktu itu kejadiannya memang bener-bener dari gue pindah bang. Dari tahun 98 itu, dimana umur gue mungkin baru 4 tahun kayaknya ya, dan nggak mungkin orang tua gue atau ibu gue tuh cerita langsung lah ke anak kecil gitu. Bisa jadi dia takut, bahkan dia masih nahan-nahan waktu gue kuliah pun dia nggak pernah cerita kejadian-kejadian kayak gitu tuh. Padahal gue udah cukup dewasa ya. Sampai akhirnya, yaudah ibu cerita deh. Itu posisinya masih ada istri gue juga, masih ada bokap gue juga, jadi berempat lagi ngobrol-ngobrol gitu. Jadi itu dulu ceritanya waktu awal pindah dari Solo Wonogiri, rumah tuh posisinya udah siap dihuni, tapi belum bagus banget bang. Jadi kayak masih tembok biasa, masih batu bata biasa, belum diubin, belum di keramik gitu ya, masih kayak di plester, pelur gitu baru dipelur, baru di aci gitu ya istilahnya. Nah cuman kata orang Jawa mungkin dulu istilahnya ada syarat
kalau emang bangun rumah tempatin dulu aja. Mungkin ya gue nggak tahu lah alasannya kenapa ya, mungkin tempatin dulu aja. Jangan sampai kosong lah. Jangan sampai kosong. Nah, sampai akhirnya satu malam posisinya rumah juga penerangannya belum ada bang. Mungkin kayak baru pakai lilin sama ya mungkin bohlam 5 watt yang kuning gitu kayaknya. Cuma ditemanin itu aja sama tempat tidur kasur lantai gitu, sama beberapa ada kerabat yang ikut juga. Cuma tidur di lantai gitu. Kasur Palembang. Kurang tahu sih. Kasur Palembang Rara. Kenapa emang kasur Palembang? Tapi kasur Palembang yang setengah senti tebalnya. Tipis banget. Kayak tidur di lantai jadinya kan rasanya. Mungkin udah puluhan tahun nggak diganti-ganti kayak gitu. Tidur di lantai semua. Nyokap gue kebangun, katanya sih udah tengah malam. Posisi orang udah pada tidur pulas lah. Dia ngerasa ada angin kenceng bang, tapi cuma ada di dalam rumah. Angin kenceng ada muter wus gitu, terus sampai akhirnya nyokap gue kayak nggak mengindahkan itu, kayak yaudah deh maksudnya. Mungkin emang karena ya rumah baru gitu, terus mungkin deket-deket sama kebun juga, mungkin angin ada gitu kayak. Tapi nyokap ngerasa angin itu benar-benar cuma di daerah kamar tersebut aja gitu loh, nggak sampai keluar rumah. Di rumah pun di luar jendela pun nyokap ngeliat ke depan tuh pohon juga diam-diam aja gitu loh, nggak yang angin gitu. Ini benar-benar cuma ngembus kenceng banget tapi cuma di dalam rumah. Itu awalnya pertama itu. Sampai akhirnya nyokap dapat pengalaman baru lagi nih, gara-garanya dulu bokap gue tuh kalau pulang kerja tuh malam bang, mungkin kisaran habis isya gitu ya, jam 7 gitu. Nah kebiasaan nyokap gue itu suka bikin teh sebelum bokap gue pulang, bikin teh belum nyampe lah ya. Ya mungkin biasanya habis maghrib bang dia bikin. Dengan kondisi rumah yang masih sama, belum ada penerangan bagus, tempat tidur pun belum ada gitu, barang-barang perabotan juga belum banyak gitu. Mungkin habis maghrib dia bikin teh lagi ngaduk, dia ditemenin sama lampu yang 5 watt tadi, ditambahin sama lilin katanya, biar lebih terang kali ya. Di daerah dapur dia lagi ngaduk, katanya dia sambil ngeliat jam bang, mungkin kayak ngeliat ini jam berapa ya gitu. Sembari dia ngeliat jam, di bayangan di tembok itu ada bayangannya dia bang, kelihatan bayangannya dia juga sama nih, lagi ngaduk teh. Sampai akhirnya ketika selesai nyokap gue ngaduk teh, itu bayangannya masih ngaduk bang. Bayangannya masih ngaduk aja. Di situ nyokap gue udah makin, bentar ini siapa nih yang ngaduk nih, dia mungkin berpikir seperti itu kan. Dan yang bikin dia panik ketika dia masih ketakutan habis ngaduk itu, dan masih posisi diam karena ketakutan, bayangannya malah jalan bang. Bayangan malah jalan, di mana jalannya itu ke arah kamar. Waktu itu posisinya gue masih kecil, masih tidur bang. Nah itu nyokap gue takut di situ. Benar-benar jalan, orang jalan gitu di tembok gitu ya. Nyokap gue takut, terus buru-buru langsung angkat gue, langsung ke depan rumah, nungguin bokap gue di luar, nggak berani masuk. Baru tuh dia cerita ke bokap gue, terus katanya, yaudah besok kalau misalkan aku pulangnya kemalaman, tunggu di rumah tetangga aja dulu gitu. Ya udah, semenjak itu nyokap kayak yaudah deh, udah tau lah ada kejadian kayak gitu. Nggak taunya belum stop di situ bang. Belum lama abis itu, posisinya mungkin rumah udah sedikit lebih bagus, udah ada tempat tidur. Cuman posisinya kan kita masih tidur bertiga nih. Pokoknya udah tempat tidur tuh udah ada semua lah istilahnya. Pokoknya rumah udah lumayan cukup baik gitu lah. Dari luar itu mungkin tengah malam nyokap tuh dengar ada suara langkah kaki bang. Jadi posisinya tuh kamar nyokap gue tuh depannya tuh kayak jalan gang aja tuh, gang kecil gitu. Nah kadang suka ada akses, cuman jarang banget yang lewat karena posisinya samping rumah gue tuh kayak sebenarnya kayak jalan buntu gitu. Dilewatinnya juga mungkin kayak harus minggir-minggir gitu deh bang. Nah itu jarang ada yang lewat. Sampai akhirnya malam-malam nyokap tuh denger kebangun gara-gara ada yang jalan serak sambil bawa tongkat bang, cetuk. Lama-lama suaranya makin deket, persis depan kamar orang tua. Dan klimaksnya makin nyokap gue agak takut. Setelah depan kamar, sosoknya ini ngegedor kaca kamar nyokap gue bang. Duk sambil manggil, Neng. Karena merasa nyokap gue siapa ya namu jam segini gitu loh, maksudnya kayak
nggak mungkin nih kalau tetangga kan, toh juga dia pendatang juga belum terlalu dekat sama tetangga. Misalkan udah dekat pun kayaknya juga nggak mungkin kan tetangga mungkin jam 1 jam 2 malam itu bertamu gitu. Terus dia diemin, gak taunya malah makin serius bang ngedornya, dung, neng, neng, terus sampai akhirnya nyokap tuh nggak bisa tidur bang. Akhirnya karena takut dia coba paksain tidur. Baru mungkin katanya nyokap gue tuh ngerasa bisa berlangsung hampir 20 menitan bang. Baru tuh sih bang kayak gitu. Nah Nggak sempet ngecek nyokap. gak sempet ngecek bang, gak berani. Nah gue nge-realize-nya gara-gara dia ngomong itu juga nenek-nenek, karena ibu dengar suaranya nenek-nenek katanya gitu. Mungkin itu nenek-nenek yang waktu jahatin kamu kali ya. Yang rep-repan itu Iya ya. itu bang. Sampai akhirnya kayak oh iya mungkin kali ya. Nah terus sampai akhirnya jadi gue tuh dulu punya ini bang, punya keponakan kecil. Jadi nyokap gue tuh punya adik perempuan, nah terus punya anak lah istilahnya. Jadi dari kecil tuh sebenarnya nih anak tinggalnya sama keluarga gue. Dari benar-benar dari 0 bulan sampai dia sekitar umur 3 tahun deh waktu itu, baru pindah lokasi tinggalnya gitulah. Jadi waktu benar-benar dari kecil, benar-benar hari H itu gue temenin dia di rumah sakit, terus pulang ke rumah gue, itu dari malam sampai pagi pasti selalu nangis bang. Nangis terus-terusan. Bisa dari jam 11 sampai jam 3, bahkan bisa sampai subuh sekalipun. Bahkan sampai pernah beberapa kali disamperin tetangga. Karena nangis nggak berhenti-berhenti. Iya, karena ini kenapa? Maksudnya kok anaknya nangisnya nggak berhenti-berhenti. Kita pun juga bingung sebenarnya, kayak kita nggak tahu gitu. Soalnya kita pun ke dokter. Secara apa ya? Secara logika kata dokter pun ini anak nggak sakit. Demam pun enggak, batuk, keselak, apapun gitu, badannya pegel apa sakit itu enggak. Semua keadaan normal. Cuman kita kurang paham, mungkin panas kali Bu di sana. Nggak nyaman mungkin gitu. Sedangkan rumah gue tuh notabene adem banget bang. Malam pun juga kita suka kedinginan lah, orang dewasa suka kedinginan. Terus sampai akhirnya karena udah nyerah secara medis, mungkin orang tua gue cari alternatif kali sama tante gue ini. Yaudah kita coba ke orang bisa kali ya, orang pintar. Sempat ke 2 orang pintar, mereka ngomongnya sama. Oh ini anak nanti besarnya pintar nih. Cuman ambigu kan, kita nilainya ambigu. Ini itu pintar kenapa? Apa pintar dalam sekolahnya nanti atau karirnya itu kan kita nggak tahu. Nah sampai akhirnya kebuktinya gara-garanya pinternya itu nggak taunya anak ini terakhir untuk indigo. Jadi keponakan kecil gue itu bisa lihat dari kecil. Jadi waktu dari kecil pun ketika dia umurnya udah 3 tahun dan udah bisa mulai ngomong, di rumah gue tuh dia selalu ngoceh, mah itu gitu-gitu doang bang. Cuman dia nggak ngasih tahu Nggak ada bisa siapa, mendeskripsikan itu apa gitu ya. mah itu ya. Mungkin kan gue mikirnya anak kecil mungkin emang bisa lihat kali ya kayak gitu. Sampai akhirnya tante gue ini memutuskan buat pindah ke daerah Bekasi. Dan satu momen tentu kayaknya tante gue ini telepon-teleponan lah sama nyokap gue. Sama nyokap gue tuh telepon-teleponan, ngobrolin apa tahu. Nah, tapi gue dengar di situ posisinya. Saat itu anak ponakan gue yang kecil ini yang umurnya kemarin 3 tahun tuh udah beranjak gede sebenarnya bang, udah umur 6 tahun dan masih punya kelebihan itu. Di tengah obrolan nyokap gue sama tante gue ini, si anak ini nyeletuk, mah ngomong ke mamanya, tahu nggak di rumah ibu tuh suka ada perempuan. Rumah ibu tuh rumah gue, rumah nyokap gue kan. Nah, terus nyokap gue yang denger tuh langsung kayak, perempuan siapa deh? Katanya, iya mah, katanya, iya bu, katanya. Orangnya perempuannya suka jalan dari dapur ke teras, katanya kayak gitu. Nah terus ditanya sama nyokap gue, orangnya kayak gimana deh? Perempuan mah pakai baju jauh, pakai kemben, kayak gitu. Nah sedangkan gue pas cerita yang perihal itu, nyokap gue doang yang tahu, dan nyokap gue pun yang urusan ketemu dan dengar suara nenek itu pun nggak pernah cerita ke siapapun. Jadi kita ngerasa, kita berdua kayak jangan-jangan emang benar ada nih sosok perempuan ini di sini kayak gitu. Makin validnya lagi bang, gara-gara dulu ini dari bokap gue deh yang ngasih tahu. Jadi itu dulu gue punya kakek, tapi bukan kakek kandung. Jadi salah satu orang yang dituakan lah dulu di kampung halaman bokap gue. Itu sempat main lah dulu waktu zaman rumah bokap sama nyokap gue ini baru dibangun, baru masih fondasi gitu lah, sama baru ada ceker ayamnya gitu. Jadi dia main lihat-lihat, kebetulan emang kakek gue yang satu ini salah satu orang pintar juga yang tahu menahu soal hal seperti itulah. Ketika pas main gak taunya memang ada sosoknya itu.
Jadi ini makin valid dengan orang yang berbeda dari bokap gue ngomong juga. Iya. Jadi emang ada sosok perempuan pakai baju Jawa juga di situ. Tapi ada 2 orang waktu itu. 2 orang. Heeh. Nah, jadi kita ngiranya itu ini ada 2 orang nih. Ini jangan-jangan yang jahat dua-duanya nih maksudnya. Memang waktu itu sempat ditanya sama kakek gue tuh dia bilang, pokoknya pakai bahasa Jawa bang, bilang jangan ganggu anak cucuku ya di sini. Cuman sosok 2 ini cuma diem aja. Kayak gitu. Sebenarnya ada satu kejadian yang bikin kita bingung karena posisinya ada kejadian yang mereka menunjukkan mereka ada dengan cara jahat sama ada yang cara baik. Karena dulu gue pernah bang, belum lama juga jadi ya. Posisinya sama di kamar. Jadi malam-malam tuh gue tuh nggak pernah pakai selimut bang, karena gue kedinginan. Kepanasan karena gue nggak senang pakai selimut lah istilah kalau tidur. Jadi pas malam-malam gue tuh kayak ada yang nyelimutin bang. Selimut tuh benar-benar ditarik, gue ngeliat ditarik, terus benar-benar nutupin ke badan gue. Gue pikir gue apa nyokap gue, tapi nggak ada sosoknya bang, nggak ada sosoknya. Sampai akhirnya paginya tuh gue debat sama orang tua gue sama nyokap gue tuh. Ibu semalam nyelimutin aku ya, nyelimutin gimana kata ibu gue ngomongin. Iya maksudnya nyelimutin aku gitu loh. Udah tahu aku kan nggak suka diselimutin gerah gitu. Ibu nggak pernah bangun semalam tuh nggak bangun sama sekali. Bangun-bangun tuh udah pagi. Gitu. Ibu nggak ke kamar sama sekali dan nggak nyelimutin. Mungkin bapak. Tanyalah bapak. Pak nyelimutin Wahyu? Enggak, tanya. Kenapa sih emang selimut mulu dari tadi yang dibahas? Soalnya semalam aku bener-bener rasa itu selimut ditarikin serapi-rapihnya tapi ditarik ke badanku. Ya udah, habis itu aku ditinggalin gitu. Enggak, bapak nggak pernah nyelimutin kamu. Mau kapanpun ya, mau kapanpun sampai malam tadi pun sebenarnya bapak nggak pernah ngapa-ngapa. Gitu loh. Terus kita berpikir kayak, kok ada sosok yang satu membahayakan tapi yang satu kayak biasa aja gitu, baik-baik aja gitu lah. Mungkin yaitu dari cerita bokap, mungkin dari 2 penunggu ini kali. Salah satunya mungkin yang notabene mengganggu, yang satu mungkin ya menunjukkan biasa aja gitu. Sisi berlawanan daripada yang satunya lagi. Gitu. Ya. Oke, yuk berarti sampai detik ini orang tua lu masih tinggal di rumah itu? Orang tua gue masih tinggal di sana bang. Bahkan sampai sekarang pun nyokap gue pun kalau ditinggal sendiri di rumah tuh tetap nggak mau di dalam rumah bang, tetap di luar rumah. Di luar rumah. Jadi bokap gue tuh kan sering hobi main volley. Nah itu biasanya malam bang. Nah itu dia kalau nungguin bokap gue pulang itu benar-benar masih di teras main handphone, nggak berani masuk rumah bang. Sampai tahun ini. Sampai tahun ini 2023 ini. Sampai 2023 ini. Dia nggak pernah berani rumah. Lu berapa bersaudara? Gue anak tunggal sebenarnya. Makanya di rumah tuh sepi banget, cuma 2 orang doang. Iya, makanya nggak butuh rumah-rumah besar juga. Betul. Ya. Rumah kecil pun cukup. Rumah kecil pun cukup kayak gitu. Itu rumah lu ada halamannya nggak sih atau enggak? Gitu? Gimana ya? Sebenarnya rumah gue tuh bener-bener kayak tipikal rumah gang senggol sih bang. Jadi rumah gue tuh cuma gang biasa, terus ada gang. Nah itu rumah gue tuh agak mojok sebenarnya. Agak mojok dan akses jalannya pun cuma buat keluarga gue doang sebenarnya, nggak ada keluarga orang kayak gitu. Iya, dan dulu itu nggak sepadat sekarang. Nggak padat bang, bener-bener dulu tuh mungkin tetangga tuh jaraknya lumayan jauh-jauh bang. Rata-rata dulu masih depannya tuh masih kebun pisang atau enggak pohon belimbing gitu-gitu, terus kayak pohon karet tuh masih banyak dulu. Jadi kayak tetangga tuh dulu bertetangga tuh masih agak jauh lah istilahnya kayak gitu lah, kayak gitu. Kalau sekarang tuh udah mulai rapet sih. Bahkan tahun lalu pun aja yang notabene mungkin rumah makin rapat aja, gue sendiri masih ngalamin kejadian itu kan kayak gitu. Iya. Nah tadi kan di awal lu sempat singgung juga nih, yuk tentang sebelum lu cerita tentang hal-hal mistis ini sama orang tua lu kan sempat diceritain juga tentang betapa angkernya kampung halaman lu, kampung halaman nyokap lu di Wonogiri. Betul. Nah, ini buat kalian yang penasaran sama cerita lengkapnya, Wahyu punya ceritanya, dan kalau kalian pengen kita undang lagi Wahyu ke Lentera Malam, kalian komen sebaik-baiknya di kolom komentar, atau kalian bisa neror ke Instagramnya Wahyu. Instagram di mana yuk? Ada di @cy bang. @cy. @cy. Oke, nanti gua taruh di deskripsi linknya. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama si Wahyu tentang cerita yang tadi dibawain sama si Wahyu. Nah, itu kan tadi lu sempat agak kepotong nih ceritanya nih, pas gua simak ya. Masalah tentang keponakan lu yang umur 3 tahun itu, bukan 3 tahun ya, pas dari kecil ya suka nangis-nangis dari gitu kecil, ya. Dari kecil. Kan itu sempat dibawa ke orang yang paham tentang seperti itulah. Dia kan sempat ngomong kalau ini orang pintar nanti ke depannya ternyata sensitif gitu kan. Iya. Maksudnya tuh lebih ke dia tuh nggak taunya terlahir untuk
mungkin bahasanya sekarang tuh indigo kali ya bang. Iya. Gitu. Nah itu pas lagi dia sampai ke orang pintar itu ada terapi yang dilakukan sama mereka nggak sih itu? Sebenarnya enggak sih bang. Dan memang ada bahasan lebih ke dia nggak cocok dengan ambience rumah di situ kayak Oke. gitu. Dan dia merasa mungkin karena emang dari lahir dia mungkin punya hal yang mungkin yang nggak bisa dilihat orang lain kali ya bang. Jadi ngerasa bahkan dari kecil pun dia emang dia udah nggak nyaman di rumah gue sebenarnya bang. Kayak Iya, gitu. karena suka nangis terus. Betul, nangis terus bener-bener jadi pernah kejadiannya nangis semalaman, mungkin hampir 3 hari bang, setiap malam, tapi malam aja ya, Malam ya. malam aja pasti setiap jam 11 sampai jam 3 tuh nangis mulu sampai tetangga tuh pada datang nanyain kenapa sampai akhirnya orang tua gue tuh decide buat ngambil keputusan coba mungkin ngontrak kali ya gitu, Pindah rumah aja gitu. pindah rumah aja kali aja mungkin di sini gerah atau panas gitu sampai akhirnya bener pas pindah tuh nggak pernah rewel bang. Malam-malam rewel. Nggak pernah rewel. Kita main ke rumahnya dia pun pas nginep tuh nggak pernah rewel sama sekali. Padahal kontrakannya pertama jauh lebih panas bang. Lebih panas jauh. Lebih panas, lebih kecil. Iya. Lebih kecil, lebih panas dan mungkin kondisinya pun jauh lebih, mohon maaf mungkin masih kurang baik dari rumah sebenarnya gitulah. Tapi di sana mah lebih nyaman lebih di nyaman situ. dianya. Sampai nggak taunya akhirnya faktanya pas udah besar nggak taunya memang anak ini bisa melihat hal seperti itu. Iya, saya umur berapa anaknya? Sekarang udah mau masuk SMP deh kayaknya bang. Masih kecil ya. Kalau udah besar bisa kita undang ke sini. Iya. Soalnya juga tereksplorasi anak sangga ini. betul. Soalnya waktu pas yang di kejadian di rumah yang di Wonogiri, anak ini pernah juga sering ngasih tahu beberapa penampakan di sana. Kayak gitu. Dia ikut atau ngeliat dari sini? Jadi dulu pernah ada kejadian di mana kita dapat musibah nenek dari ibu saya tuh meninggal. Yang di Wonogiri? Iya, ibu gue meninggal terus. Jadi warga mau nggak mau ikut ke sana. Jadi maksudnya ya ikut memakamkan lah istilahnya segala macam ngurusin. Cuman balik lagi anak itu ketika di sana itu selalu ngoceh bang. Mah di sana ada sosok ini, mah di sana ada sosok ini kayak gitu. Mereka aktif selalu ngomong kayak gitu. Yang orang dewasa itu sebenarnya udah malas dengerin sebenarnya sih bang, udah takut, udah malas, tapi emang anaknya aktif ngomong gitu. Mah itu bahkan yang parahnya kayak itu ada yang jagain Mbah, padahal posisinya nenek gue tuh udah nggak ada, katanya kayak lagi jagain dia, kayak lagi duduk di sampingnya gitu. Kayak gitu. Terus makanya pas ketika dia tiba-tiba cerita di telepon kemarin sama orang tua gue, makanya kayak wah kayak jaganya bener dan nggak taunya pas dia deskripsikan persis dengan sosok yang gue lihat waktu perpan sama-sama nenek persis dengan bukan petua ya mungkin cerita dari bokap gue yang dulu kakek gue bilang di situ dulu awal udah ada penunggunya perempuan nenek-nenek dengan baju Jawa juga dan sama dengan nenek-nenek yang datengin nyokap gue kemana-mana kayak gitu. Di situ mungkin kita makin mungkin di rumah ini memang ada sosok ini seperti ini. Oke, ini berarti kan kembali ke rumah lu lagi nih. Nah, lu kan cukup lama ya tinggal di situ dari tahun 98 ya? Iya. Lu pernah nggak sih dapat cerita dari warga sekitar, dari tetangga atau dari teman nyokap lu gitu? Asal usul ya sejarah dari tanah tempat lu tinggal itu dulunya apa atau punya sejarah yang cukup horor nggak sih sebelumnya? Sebenarnya itu kalau dibilang horor mungkin kemungkinan iya bang, karena dulu wilayah itu tuh dulu sebenarnya malah bener-bener bukan jadi perkampungan gitu. Jadi bener-bener di sana tuh kata orang-orang tetangga gue dulu yang mungkin pribumi di sana yang bener-bener bukan pendatang, cerita memang di daerah sana tuh kebanyakan rawa bang. Rawa, sawah, kebun kosong gitu ya. Gitulah. Nah terus baru mungkin beberapa mungkin orang-orang dulu itu mulailah ngebangun di sana kayak gitu loh. Nah sejatinya memang rumah gue waktu pas dibangun pun kata bokap nyokap gue pun benar-benar kondisinya tetangga pun jauh-jauh bang. Tapi kita dapat tanah di situ istilahnya kayak gitu. Benar-benar kayak mungkin kalau harus bertetangga mungkin harus berapa puluh meter dulu baru ketemu tetangga kayak gitu. Masih jauh-jauh banget. Masih jauh-jauh banget, nggak kayak sekarang. Nah kalau untuk sosok nenek-nenek ini, lu dapet jawaban nggak dari warga sekitar atau dari lu pernah ketemu teman lu yang ngeri atau pernah kemana-mana gitu? Sejarah tentang dua-dua nenek ini ada nggak yang tahu gitu? Kayaknya sih nggak ada sih ya bang. Mungkin gue taunya ya persis dari yang kakek gue bilang gitu. Nah itu mungkin orang tua gue dari bokap gue sendiri itu cerita. Mungkin dia ngasih tahu benar-benar real karena emang sebelum kalian mengalami kejadian itu dengan nenek tersebut, kejadian si kakek gue itu udah ngasih tahu juga ya? Dari awal masih dibangun. Dia katanya emang udah nempatin di situ. Cuman ketika diajak ngobrol,
jangan ganggu anak dan cucu saya di sini. Dia cuma diem aja bang. Mungkin pikir kakek gue di situ dia baik-baik aja. Maksudnya kayak nggak ganggu. Kayak gitu. Karena nggak ngerespon apa-apa. Karena ya. nggak kasih feedback apapun. Ya. Jangan-jangan di bawah rumah lu itu udah kuburan 2 nenek itu lagi. Nah, gue masih belum tahu deh bang. Mungkin sejarahnya bisa ditarik. Karena gimana ya? Notabene memang daerah situ dulu memang bener-bener katanya emang bukan tempat yang notabene Untuk tempat tinggal. tempat tinggal. Iya. Bener-bener kayak Iya. hutan dan kayak rawa sih katanya sih. Iya. Kebanyakan rawa sih katanya. Iya, gue sih paham sih karena teman gue juga dulu pernah ada yang tinggal di daerah Bekasi, Jati Asi itu. Itu masih semak belukar dulunya dia, Oh, dia iya, tinggal di situ. Jadi kayak sekarang sih udah padat sih. Kan. Iya, Dulu kayak lu aneh banget tinggal di situ gitu. Betul. Ibaratnya lu gak ada tetangga, Iya, tapi iya. deket pohon-pohon bambu. Ya Iya, mungkin iya. bayangan gue ya, Betul. rumah lu dulu seperti itu gitu kondisinya. Betul bang. Walaupun sekarang udah padat ya. Sekarang udah padat banget. Seperti yang tadi udah gue singgung juga nih ya, berarti kan lu pasti punya satu cerita lagi nih Betul. tentang kisah mistis yang ada di kampung halaman lu di Wonogiri ya. Betul. Nah, gue ingetin lagi nih buat kalian yang pengen si Wahyu kita undang lagi kalian tengah malam, komen sebaik-baiknya di kolom komentar atau mampir ke Instagram Wahyu. Itu ada di Instagramnya, udah gue taruh di kolom deskripsi. Udah, yuk, thank you banget nih, udah mampir ke tengah malam dan sorry banget nih, ini adalah syuting kedua karena sebelumnya ya syutingnya sama Jamal Wahyu karena tadi gue sempat nyalain AC dan mati lampu studionya ya. Sorry banget ya. Wajib Sampai 2 kali kita syuting ya. Gak apa-apa bang. Aman. Oke, yaudah paling malam ini cukup segini aja. Gua Adit dan Malam dan Wahyu izin pamit.